Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Amba Putra yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Inilah news Medan selengkapnya. Pemirsa, tempat pembuangan sampah sementara yang berada di Jalan Perumnas Mandala yang membuat warga tidak nyaman dengan aroma yang tidak sedap. Permasalahan sampah menjadi PR besar bagi masyarakat Kota Medan, khususnya daerah Mandala. Salah satu tempat pembuangan sampah sementara di daerah Medan adalah di daerah Mandala. Sudah bertahun-tahun sampah membukit dan tak pernah habis di tempat pembuangan tersebut. 17. Berapa tahun ya? Udah 5 tahun. 5 tahun. Apa tanggapan Bapak tentang adanya tempat pembuangan sampah di sini? Tanggapannya, ya kami berharap kepada pemerintah daerah untuk membuat tempat sampah pembuangan baru, karena di sini udah tidak layak lagi untuk jadi tempat penampungan sampah sementara karena udah padat penduduk. Ini tahun 1992 udah ada. Orang yang berbeda daerah membuang sampah di tempat itu. Bau yang sangat menyengat dan tidak sedap membuat warga yang ada di sana terganggu dan tidak melanjutkan aktivitas mereka. Baik juga warga yang memutuskan pindah dari tempat itu karena bau yang sangat tidak sedap dan takut terkena penyakit. Bahkan, kantor PLN yang berada tepat di depan pembuangan sampah tersebut pindah tempat karena tidak tahan. Medan News melaporkan dari tempat. Pemirsa, di cuaca yang tak karuan tentunya kita juga harus menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bervitamin tentunya. Buah sangat banyak mengandung vitamin, bisa dikatakan rujak. Rujak yang terletak di Tembung Pasar 7 sangat menggugah selera, apalagi dinikmati dengan campuran bumbu kacang yang diracik dengan resep tertentu. Nah teman-teman, aku udah berada nih di tempat jualan rujak ulek di Tembung Pasar 7 Simpang Jodoh. Siapa sih yang nggak tahu Simpang Jodoh? Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita pesan. Yuk yuk. Ini dia rujak ulek Tembung Pasar 7 Simpang Jodoh. Rujak ulek ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Sudah tak heran hampir semua warga Medan tahu lokasi tempat rujak ini. Namun selain itu, rujak ini ditemani dengan adukan bumbu kacang yang membuat rasa rujaknya jauh lebih nikmat. Bu, udah berapa lama Bu jualan di sini, Bu? Ada 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. Dari dulu itu Ibu yang megang ini? Ya juga. Kadang ibu berhenti. Namanya ada anaknya kan. Udah apa lagi. Ini kan jualan mama dulunya. Terus Ibu yang nerusin? Iya. Oh. Terus Bu itu ramenya hari apa aja tuh? Hari Sabtu, hari Minggu lebih rame lagi. Hari-hari weekend lah ya kan? Iya, hari-hari merah. Itu setiap harinya Ibu jualan habis nggak tuh? Ya nggak habis semua lah. Kadang kalau hari Minggu tuh mau juga habis. Kalau rame gitu kan. Kalau hari biasa nggak lah. Ya. Oh, iya. Bumbu yang diolok dengan penuh semangat semakin membuat rasanya nikmat. Buah-buah rujak ini terdiri dari jambu air, nenas, bengkoang, dan masih banyak lagi. Untuk harganya juga terjangkau loh, hanya berkisaran 18.000 saja. Dengan 18.000, kita bisa merasakan rujak ulek plus bumbu kacang yang sangat sedap. Bukan hanya sedap, tapi juga mantul. Nah teman-teman, aku udah beli nih rujak uleknya dan aku mau langsung cobain aja. Tapi aku nggak nyobain di sini nih. Mau tahu aku cobain di mana? Langsung saja ikutin aku, yuk. Nah, buat kalian yang mau ikut juga merasakan kenikmatan rujaknya, kalian bisa datang ke Tembung Pasar 7 Simpang Jodoh. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda iklan kali ini. Tetaplah bersama kami di Medan News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Medan News. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Percusatuan, khususnya jurusan DPB dan BKP, sedang melakukan tugas mendesain dan mempraktekkan cara pembuatan tata merata, bangunan ataupun kerajinan tangan yang memang ahli dari jurusan tersebut. Baiklah pemirsa, kini saya sudah berada di Workshop BKP. Nah, bagaimana suasananya? Langsung saja kita lihat. Jurusan BKP atau Bisnis Konstruksi dan Properti. Jurusan BKP adalah salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Percusatuan. Jurusan ini mempelajari tentang desain bangunan, tetapi tidak hanya itu aja loh. Mereka juga sering membuat suatu kreativitas seperti membuat sebuah rangkaian bangunan seperti rumah-rumahan yang sangat kreatif. Dalam jurusan ini, kita akan mempelajari tentang proses pembuatan bangunan dengan keindahan. Nah, alat-alat yang dipakai itu apa aja tuh, Pak? Kalau untuk di perkayuan itu alat-alatnya banyak. Ada gergaji, ada mesin bor, ada mesin ketam, ada mesin amplas. Itu alat yang besar. Ada juga alat yang kecil. Alat yang kecil sama macamnya. Ada juga alat gergaji, mesin bor, mesin ketam, dan lain sebagainya. Jadi alatnya ada dua, ada yang portable dan ada yang mesin besar. Jadi kalau jenis bahannya itu yang digunakan untuk bahan praktik itu apa aja, Pak? Kalau di perkayuan sendiri ada kayu mentah. Kayu mentah itu biasa kayu balok yang besar kita olah menjadi kusen ataupun daun pintu ataupun daun jendela. Dan untuk biasa furniture kita pakai triplek. Bisa triplek, bisa blockboard, bisa softboard, dan di finishingnya pakai finishing HPL. Bisa juga finishingnya dicat, seperti finishing dari kayu jati. Di jurusan BKP ini memiliki banyak peluang untuk bekerja loh, tetapi tidak hanya itu saja. Keunggulan saat mengambil jurusan ini, kita dapat bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta seperti bekerja di konsultan teknik sipil, kontraktor, dan perusahaan pembangunan rumah. Pemirsa, siswa SMK Negeri 1 Percusatuan yang berjurusan TPL atau Teknik Pengelasan, akhir-akhir ini dipenuhi jadwal untuk melakukan praktek mengelas guna uji coba ilmu yang pernah mereka pelajari di teori. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini. Ikuti berita-berita selanjutnya di Medan News. Saya Ahmad Putra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah Pak, kalau boleh tahu kira-kira jurusan pengelasan ini didirikan dari tahun berapa ya Pak? 2000 didirikan tahun 2008 dibuka. Oh, 2008 ya Pak. Terus ini jurusan pengelasan ini berbeda dari yang pengelasan di luar sekolah atau kayak mana Pak? Oh ya beda. Kalau bengkel-bengkel las yang di pinggir-pinggir jalan itu kita bilang itu kan hanya membuat jerjak, penopi. Kalau kita di sini orientasinya nggak ke situ. Orientasi kita ke pengelasan kapal, tangki, konstruksi bangunan-bangunan baja, rangka baja itu ke sana. Oh, berarti berbeda ya Pak ya? Beda, jauh beda. Jadi Ini bukan itu yang kita pelajari gitu. Nah, terus Pak ini dominannya muridnya semua rata-rata cowok ya Pak? Pengelasan. kalau untuk jurusannya las, untuk jurusan las iya. Artinya semua cowok. Nggak, ya memang ada sekali tahun apa ya? Lupa saya tahun 2016. Tamatan 2016 apa 17 itu ada satu cewek. Oh, cewek. Sekali itu. Oh, seperti itu ya Pak. Makasih ya Pak.